Sekali lagi shalom. Ada damai di hati, puji Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukacita bagi Bapak Ibu semua di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati semua usaha dagangan di tempat ini. Bukan saja dari kalangan kami Kristen, tapi semua yang ada di tempat ini. Ya, pasar umum, jadi semua. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terbukti nyata hingga sampai saat ini kami masih hidup dan kami masih bernapas. Kami percaya bahwa Tuhan masih mengizinkan kami hidup. Terima kasih Bapa, di tempat ini hamba terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas dalam kehidupan mereka. Haleluya, amin. Ya, saya akan bagikan firman Tuhan. Puji dan syukur hanya kepada Tuhan, karena haleluya, kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan Bapak Ibu, bahkan saya pribadi. Kenapa hidup ini kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan? Karena Tuhan sudah memberkati kita lewat makan minum kita. Tuhan sudah memberkati kita lewat keturunan kita yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati setiap tanaman-tanaman saudara. Karena itu kita pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu daripada Bapak Ibu, bahkan saya, kita mau kembalikan apa yang Tuhan berikan. Ya. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang kekhawatiran. Kenapa? Kekhawatiran ini membuat manusia ini kadang-kadang berpikir masalah makan, minum, pakai dan lain sebagainya. Haleluya. Saya akan bagikan firman Tuhan. Yang saya bagikan di sini dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke 33. Dengan judul perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakun di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika kamu demikianlah menandai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menandai kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Bapak Ibu saya pribadi. Jadi firman Tuhan ini sangat jelas. Kenapa dengan judul perikop berkata hal kekhawatiran? Kita lihat di zaman akhir ini, orang berpikir masalah makan, orang berpikir masalah pakai dan lain sebagainya, berpikir masalah anak-anak mereka mempunyai masa depan. Saya mau sampaikan kepada saudara, Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, maka Dia akan bertanggung jawab atas hidup saudara. Amin. Saya mau sampaikan, kita tidak bisa taruh harapan kita kepada manusia. Sering manusia mengecewakan kita, tetapi Bapa di surga tidak mengecewakan saya dengan saudara di pagi hari ini. Haleluya. Firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan bahkan pakaian?
Jadi saudara punya hidup itu lebih penting, saudara. Amin. Haleluya. Alkitab berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, jaga hidupmu. Haleluya. Kalau kita tidak jaga hidup kita, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Haleluya. Kadang-kadang kita lihat manusia akhir zaman ini. Haleluya. Haleluya. Berpikir masalah hal makan minum. Haleluya. Tetapi Tuhan kita yang hebat dan luar biasa tidak akan bisa membiarkan saudara. Kita lanjut. Di ayatnya yang ke-26 berkata, pandanglah burung-burung haleluya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal. Haleluya. Dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu, dengan saya lebih jauh, haleluya, daripada burung-burung. Ingat, burung-burung yang tidak menabur dan tidak menuai diberi makan oleh Bapa di surga. Apalagi saudara dengan saya sebagai manusia yang diciptakan sempurna dan makhluk mulia, yang diciptakan oleh Allah sangat sempurna. Allah akan memperhatikan setiap hidup kita. Allah akan memperhatikan setiap makan minum saudara. Allah akan memperhatikan masa depan daripada Bapak Ibu saya pribadi. Haleluya. Yang penting kita hidup jangan ada kekhawatiran. Saudara, Bapak Ibu, saya dulu pribadi, saya sering suka khawatir. Haleluya. Semenjak saya baca firman Tuhan, dan firman Tuhan ini mengajar saya supaya jangan saya khawatir. Saya percaya Bapak Ibu dengan saya sebagai orang-orang Kristen ya, yang percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Dia akan memberkati hidup saudara dengan saya. Amin. Haleluya. Yang saya mau sampaikan, kita lihat Alkitab tadi berkata, jangan engkau khawatir tentang apa yang kau makan, yang kau pakai. Lihat tadi Papua ini buah tongkat saja jadi tanaman. Amin. Haleluya. Saya mau sampaikan untuk Mama Doran, tanaman yang menonton tanam ini tidak buang pupuk saja subur. Haleluya. Kenapa saya mau sampaikan untuk Mama Doran? Tanah Papua ini tanah yang diberkati Tuhan. Amin. Tanah yang sempurna, saudara. Karena itu Alkitab sangat tegas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, dengan saya buang benih saja, dia akan tumbuh subur dalam pribadi saudara. Amin. Tuhan akan memberkati saudara lewat tanaman-tanaman saudara. Haleluya. Cari Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan. Sebab di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab setiap kebutuhan dan pergumulan kita. Apa yang kita gumuli untuk anak-anak kita mencapai masa depan, mereka akan diberhasilkan oleh Tuhan. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, rencana manusia selalu gagal. Amin. Bapak Mama dengan saya pribadi, kita buat rencana itu haleluya sering gagal. Tetapi Tuhan Yesus punya rencana dalam Bapak Ibu dengan saya, tidak ada yang gagal. Amin. Sebab Alkitab berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Bapak Ibu dengan saya, kita tahu Tuhan punya jalan seperti apa. Tetapi Tuhan punya rencana bagi setiap hidup manusia. Tidak ada manusia yang tahu. Amin. Kita tidak tahu hari ini Mama Dong punya anak-anak, punya masa depan seperti apa. Saya pribadi juga punya anak-anak, punya masa depan seperti apa. Ingat bahwa pesan Tuhan, haleluya, jangan engkau khawatir tentang apa yang kau makan, yang kau pakai. Alkitab berkata di ayat 27, siapa di antara kamu